Ini kita bangun tidur bingung kita kerja apa hari ini? Kita mau ngapain hari ini gitu? Kok nggak ada yang WA? Kok nggak ada WA? Nah biasanya kita cuma bisa minum kopi 15 menit, sudah harus berangkat kerja ngelayanin masyarakat, udah 2 jam nih nggak ada acara nih gitu. Sudah habis nih kopi udah dituang 2 kali, nggak ada acara juga kita nih, itu kan. Dan aktivitas yang banyak itu kalau sudah begitu itu nguap sama garuk-garuk kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Baru saja beberapa jam yang lalu kita mendengar ada kabar yang sangat mengejutkan ya, di mana Kepala PCO yaitu Hasan Nasbi mengatakan atau timbul di berbagai media sosial videonya yang menyebutkan bahwa kemarin hari Senin tanggal 28 April 2025 adalah hari terakhirnya dirinya menjabat sebagai seorang Kepala PCO. Dan dirinya tidak akan lagi beraktivitas di kantornya tersebut. Jadi bisa dikatakan ya kita tidak tahu bagaimana selanjutnya, tapi bisa dikatakan dari yang tadinya bekerja mundur, ya berarti jatuhnya kan nganggur berikutnya kan. Nah masalah menganggur ini siapa sangka gitu, ternyata Hasan Nasbi ini beberapa tahun yang lalu, apa mungkin beberapa bulan yang lalu ya, itu sempat mentertawai Anies yang pada saat itu tidak lagi memiliki jabatan alias nganggur. Dia tertawa terbahak-bahak bersama dengan Zulfan Lindan di videonya. Nah di sini sangat menarik sekali. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan obrolan kita ini ya. Nah bagaimana prosesnya, bagaimana apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi dan juga Zulfan Lindan mengenai nganggurnya Anies. Mari kita simak videonya berikut ini. Kapitalisasi itu merangkai argumentasi, membangun narasi kenapa orang harus pilih dia. Kan kalau mau keberlanjutan, kita dua-dua keberlanjutan nih. Nah, Anda paling yakin keberlanjutannya di tangan siapa? Nah, gitu. Jadi konselasi menurut saya begitu. Walaupun Bang, ada juga orang ini kalau kita belajar dari kitab-kitab perang ini. Kalau kitab-kitab perang itu bukan Anies yang harusnya disingkirkan. Siapa dong? Karena dari semua simulasi, survei hari ini, Anies konsisten kalah Bang dengan siapapun. Jadi nggak perlu disingkirkan. Nggak perlu disingkirkan. Nah, kalau yang mau disingkirkan orang yang konsisten menang, Bang. Tapi kan sulit. Orang yang konsisten menang secara head to head, Bang. Gitu. Karena kalau lihat peta head to headnya ada yang konsisten kalah, Bang. Ditarungkan dengan siapapun kalah terus dia. Ngapain itu kita singkirkan? Tapi ada orang yang secara head to head menang terus nih. Orang ini dong yang harus disingkirkan kalau pakai teori perang nih. Kalau kita buka kitab-kitab perang harusnya yang ini dong gitu. Bukan gara-gara ideologis, walaupun kita bertentangan secara ideologis, tapi kalau dia kalah mulu ya kita taruh aja dia di dalam. Jadi perang. Peluang Anies ini walaupun dia maju agak berat ya. Itu Bang. Menurut saya yang membuat juga pertengkaran-pertengkaran di dalam koalisinya makin terbuka ke publik. Kan kalau terbuka ke publik itu nggak gimmick menurut saya Bang. Terbuka ke publik itu benar bertengkar mereka nih. Sudah nggak selesai kan di belakang. Sudah secara elit, ketua Bapilu dengan wakil ketua umum partai kan. Kalau pertengkaran kayak gitu menurut saya memang mereka ngerasa kok nggak naik-naik nih. Tapi memang harus diakui Bang, semua pollster pasti, bukan pollster yang me-engineering angka ya, pollster yang betulan anggota Persepi menemukan Anies konsisten di nomor 3. Dengan jarak dengan di atas itu semakin jauh Bang. Semakin jauh. Sudah mulai 2 digit nih jaraknya Bang. Misalnya kalau yang kita temukan tuh misalnya Anies sekitar 19-21%. Yang di atas sudah rata-rata 32, 33, ada yang 36, 37. Kenapa itu Anies turun terus ya? Ini tapi entah benar entah enggak ya. Kalau saya berteori, orang yang nggak punya jabatan tuh panggungnya hilang dengan sendirinya Bang. Kalau kita punya jabatan tuh panggung itu tersedia Bang. Karena jabatan kita panggung tuh otomatis tersedia. Ganjar ini sampai bulan apa nih? Sampai September, Oktober. Dia hidup kartunya sampai pencalonan ini Bang. Tapi yang paling hidup kartu Pak Prabowo kan Bang. Menhan ya. Dia sampai 2024 kartunya itu. Bisa keliling Indonesia dia. Gitu. Jadi begitu kita nggak punya jabatan lagi kan memang panggung itu misalnya gini, orang butuh ketemu kita itu kan panggung Bang. Orang udah ngantri di depan rumah kita, ngantri di depan kantor kita pagi-pagi itu kan panggung. Karena kita membantu ngurusin urusan mereka. Ini kita bangun tidur bingung kita kerja apa hari ini. Kita mau ngapain hari ini gitu. Kok nggak ada yang WA? Kok nggak ada WA?
Nah, biasanya kita cuma bisa minum kopi 15 menit, sudah harus berangkat kerja ngelayanin masyarakat, udah 2 jam nih nggak ada acara nih. Sudah habis nih kopi, udah dituang 2 kali, nggak ada acara juga kita nih. Itu kan Dan aktivitas yang banyak itu kalau sudah begitu, itu nguap sama garuk-garuk kepala. Iya kan? jadi Garuk-garuk kepala terus Jadi- nguap gitu. nah itu teori dulu saya, karena memang kalau kita sempat vakum dari kekuasaan, panggung kita tuh pelan-pelan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Iya. Karena kalau kita create panggung sendiri itu mahal, Pak. Kita mau bikin acara di mana, pakai ongkos sendiri, itu mahal. Di-create oleh partai tetap mahal. Ya, itulah tadi obrolan yang ya mungkin bagi mereka itu lucu ya. Pada saat itu lucu dan bisa kita lihat, bisa kita indikasikan bahwa obrolan ini adalah terjadi sebelum Pilpres tahun 2024, di mana mereka beranggapan setelah Anies tidak lagi menjabat seorang gubernur alias menjadi seorang pengangguran, maka dirinya tidak akan lagi dipublish oleh berbagai media, sehingga hal inilah menyebabkan Anies itu akan konsisten di nomor 3. Dia tidak akan pernah jadi nomor 2 apalagi menang. Namun kenyataannya tidak seperti itu ya, di mana kita bisa melihat dengan hasil yang real, Anies Baswedan ini berhasil menempati posisi kedua, bahkan dikatakan dengan dana yang paling minim di antara ketiganya. Bukan cuma itu, bahkan pada hasil Pilpres kemarin ada sengketa yang mengindikasikan mereka yang pemenang adalah ada berlaku yang tidak baik ya. Tapi tetap saja di situ MK tetap memutuskan bahwa pemenangnya pada saat itu adalah Prabowo dan Gibran. Namun berbicara tentang pengangguran, ya entah mau percaya atau tidak, mungkin ini karma untuk Hasan Nasbi ya. Dimana bukan hanya di podcast ini, dia seringkali itu merendahkan atau underestimatekan Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin yang menurut dia tidak layak untuk menjadi penguasa di tanah air. Dan bila memang tidak lagi menjadi seorang penguasa atau memiliki jabatan, maka Anies itu akan perlahan dilupakan oleh banyak orang karena dirinya nganggur. Namun selain daripada itu, ya kita bisa melihat bahwa sepertinya tidak lazim ya kalau mereka berdua ini menertawakan Anies. Bahkan Zulfan Lindan mengatakan kalau orang yang udah nggak punya pekerjaan paling ngopinya lama sambil garuk-garuk kepala, dia bilang gitu. Masya Allah. Ya tapi ya itulah terserah mereka, yang namanya demokrasi ya seperti inilah selayaknya gitu loh. Bahkan Anies Baswedan juga menyebutkan seharusnya namanya demokrasi itu kita bebas berpendapat kapanpun, dan jangan sampai hanya gara-gara berpendapat dan berbicara itu menjadi ranah hukum gitu. Nah inilah yang menyebabkan ketakutan bagi para masyarakat di saat memang presidennya itu bukan seseorang yang terbuka seperti Anies Baswedan, maka akan ada kekhawatiran bagi mereka untuk berbicara di depan umum dan itu tidak disukai oleh penguasa. Maka mereka akan khawatir kalau suatu saat nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan antara pembicara dan penguasa, maka akan ada delik-delik hukum di situ. Nah inilah yang kita harapkan tidak akan terjadi bahkan di saat di zaman Pak Prabowo itu sendiri. Ya terserah berpendapat seperti apa Hasan Nasbi dan Zulfan Lindan. Tentu saja kita juga sama ya, kita juga berpendapat bagaimana kita mengomentari obrolan mereka, mengomentari obrolan apa yang disebutnya mungkin bagi sebagian orang itu ngebully Anies Baswedan yang pengangguran ya, tapi terserah mereka lah. Toh akhirnya Hasan Nasbi juga merasakan sekarang gimana rasa menjadi seorang pengangguran untuk besok hari ya. Jadi gimana teman-teman semua, apakah sependapat dengan apa yang mereka katakan atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini Raiden Project, belum yang kami ada salah kata atau salah datang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.